Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 3 November 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Lalu kedengaran olehnya satu suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan tekun. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, hati-hati gunakan mulutmu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita merupakan sebaris nyanyian sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat kita. Syair nyanyian ini dinyanyikan anak sekolah minggu, tetapi lebih mengena kepada orang dewasa yang sulit menguasai mulutnya, baik dalam perkataan maupun dalam makanan. Petrus, salah seorang murid Yesus yang sangat taat akan Taurat Tuhan, terlihat dari nas renungan kita, khususnya dalam hal makanan. Dia tidak pernah memakan yang najis dan haram menurut hukum Taurat. Dan hukum ini dia pegang teguh. Yang dia katakan, "Aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis." Tentu demikian juga dengan ucapan mulutnya. Sebagai orang Kristen yang taat, kita juga tidak akan makan sebelum berdoa untuk makan. Kita juga bisa katakan, "Aku belum pernah makan apapun sebelum didoakan." Bisakah kita berkata demikian? Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, satu kejutan yang datang kepada Petrus melalui satu penglihatan. Dia tahu penglihatan itu dari Tuhan. Dia harus menyembelih binatang yang disuguhkan Tuhan di hadapannya, dan ternyata semua binatang itu adalah haram menurut hukum Taurat. Demikian Petrus menerima panggilan Tuhan, keluar dari batas lama atau tradisi lama yang sudah lama dia jalani, melangkah keluar dari umat perjanjian secara darah daging, karena dia diutus ke keluarga Kornelius, seorang tentara Romawi. Akhirnya Petrus menyadari makna penglihatan itu setelah orang-orang suruhan dari Kornelius datang dan mereka bersama-sama pergi ke Kaisarea, ke rumah seorang non-Yahudi. Bagi seorang Yahudi yang taat hukum Taurat, memasuki rumah seorang non-Yahudi adalah suatu pelanggaran besar, berarti mencemari diri sendiri, apalagi makan di rumah orang itu. Demikianlah tradisi lama yang dianut Petrus, tetapi oleh Kristus tradisi lama itu harus diruntuhkan untuk berjalan menjadi saksi Injil bagi seluruh bangsa. Kornelius, seorang warga Roma, namun telah mengenal kuasa Allah. Dia penganut agama Yahudi, tetapi belum mengenal keselamatan dalam Kristus. Tuhan memberi tugas kepada Petrus untuk memberitakan keselamatan itu dan membawa karunia Roh untuk hidup baru. Petrus akhirnya memberitakan kasih Kristus dan menyampaikan karunia Roh kepada semua keluarga Kornelius dan semua pendengar
yang ada di rumahnya, mereka semua dibaptis tanda iman kepada Kristus. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, sejauh mana kita menjaga mulut kita tidak terlibat dengan yang haram. Yang kedua, adakah aturan gereja kita yang kita abaikan demi pemberitaan Injil, demi kesaksian Injil kita? Yang ketiga, apakah Anda konsisten berdoa sebelum makan dimanapun? Mari berdoa. Allah Bapa Sorgawi, mulut diciptakan Tuhan bagi kami, mulut untuk berkata-kata dan yang juga untuk makan. Ampuni kami karena banyak perkataan kami tidak sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga banyak yang kami konsumsi yang merugikan diri kami. Roh Kudus menolong kami menjaga mulut kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin.